Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikisahkan, kadangkala untuk menunjukkan sesuatu kepada sang raja, Abu Nawas tidak bisa hanya sekedar melaporkan secara lisan. Raja harus mengetahuinya dengan mata kepala sendiri, bahwa masih banyak di antara rakyatnya yang hidup sengsara. Ada saja praktek jual beli budak. Dengan tekad yang amat bulat, Abu Nawas merencanakan menjual Baginda Raja. Karena menurut Abu Nawas, hanya Baginda Raja yang paling patut untuk dijual. Bukankah selama ini Baginda Raja selalu mempermainkan dirinya dan menyengsarakan pikirannya? Maka sudah sepantasnya lah kalau seharusnya sekarang giliran Abu Nawas mengerjai Baginda Raja. Abu Nawas menghadap dan berkata kepada Baginda Raja, "Ada sesuatu yang amat menarik yang akan hamba sampaikan hanya kepada Paduka yang mulia." "Apa itu wahai Abu Nawas?" tanya Baginda langsung tertarik. "Sesuatu yang hamba yakin belum pernah terlintas di dalam benak Paduka yang mulia," kata Abu Nawas. "Kalau begitu cepatlah ajak aku ke sana untuk menyaksikannya," kata Baginda Raja tanpa rasa curiga sedikit pun. "Tetapi Baginda," kata Abu Nawas sengaja tidak melanjutkan kalimatnya. "Tetapi apa?" tanya Baginda Raja. "Bila Baginda Raja tidak menyamar sebagai rakyat biasa, maka pasti nanti orang-orang akan banyak yang ikut menyaksikan benda ajaib itu," kata Abu Nawas. Karena begitu besar keingintahuan Baginda Raja, maka beliau bersedia menyamar sebagai rakyat biasa seperti apa yang diusulkan Abu Nawas. Kemudian Abu Nawas dan Baginda Raja berangkat menuju ke sebuah hutan. Setibanya di hutan, Abu Nawas mengajak Baginda Raja mendekati sebuah pohon yang rindang dan memohon Baginda Raja menunggunya di situ. Sementara itu, Abu Nawas menemui seorang badui yang pekerjaannya menjual budak. Abu Nawas mengajak pedagang budak itu untuk mencatat calon budak yang akan dijual kepadanya dari jarak yang agak jauh. Abu Nawas beralasan bahwa sebenarnya calon budak itu adalah teman dekatnya. Dari itu Abu Nawas tidak tega menjualnya di depan mata. Setelah pedagang budak itu memperhatikan dari kejauhan, ia merasa sangat cocok. Abu Nawas pun membuatkan surat kuasa yang menyatakan bahwa pedagang budak sekarang mempunyai hak penuh atas diri orang yang sedang duduk di pohon rindang itu. Abu Nawas pergi begitu menerima beberapa keping uang emas dari pedagang budak itu. Baginda Raja masih menunggu Abu Nawas di situ ketika pedagang budak menghampirinya. Ia belum tahu bahwa mengapa Abu Nawas belum juga menampakkan batang hidungnya. Baginda Raja juga merasa heran mengapa ada orang di situ.
Siapa engkau? Tanya Baginda Raja kepada pedagang budak itu. Aku adalah tuanmu sekarang, kata pedagang budak itu agak kasar. Tentu saja pedagang budak itu tidak mengenali Baginda Raja dalam pakaian yang amat sederhana. Apa maksud perkataanmu itu tadi? Tanya Baginda Raja dengan wajah merah padam. Abu Nawas telah menjual engkau kepadaku, dan inilah surat kuasa yang baru dibuatnya, kata pedagang budak dengan kasar. Abu Nawas menjual diriku kepadamu, kata Baginda Raja. Ya, bentak pedagang budak itu. Tahukah engkau siapa aku ini sebenarnya? Tanya Baginda Raja penuh geram. Tidak, dan itu tidak perlu tahu, kata pedagang budak dengan penuh seenaknya. Kemudian ia menyeret budak barunya ke belakang rumah. Baginda Raja diberi parang dan diperintahkan untuk membelah kayu. Begitu banyak tumpukan kayu di belakang rumah Badui itu, sehingga memandangnya saja Baginda Raja sudah merasa ngeri, apalagi harus mengerjakannya. Ayo kerjakan, kata orang Badui itu. Baginda Raja mencoba memegang kayu dan mencoba untuk membelahnya. Namun orang Badui itu melihat cara Baginda Raja memegang parang merasa aneh. Kau ini bagaimana? Bagian parang yang tumpul kau arahkan ke kayu. Sungguh bodoh sekali. Baginda Raja mencoba membalik parang hingga bagian yang tajam terarah ke kayu. Kemudian ia mencoba membelah, namun tetap saja pekerjaannya terasa aneh dan kaku bagi orang Badui. Oh, beginikah derita orang-orang miskin mencari sesuap nasi. Harus bekerja keras terlebih dahulu. Wah, lama-lama aku tidak tahan, kata Baginda Raja. Orang Badui itu menatap Baginda Raja dengan pandangan heran dan lama-lama menjadi marah. Ia merasa rugi barusan membeli budak yang bodoh. Hei orang Badui, cukup, semua ini aku tak tahan. Kurang ajar kau, budakku harus patuh kepadaku, kata orang Badui itu sembari memukul Baginda Raja. Tentu saja raja yang tak pernah disentuh orang ini menjerit keras saat dipukul kayu. Hei orang Badui, aku ini adalah rajamu, Raja Sultan Harun al-Rasyid, kata Baginda sambil menunjukkan tanda kerajaannya. Kemudian pedagang budak itu kaget dan mulai mengenal Baginda Raja. Ia pun langsung menjatuhkan diri sembari menyembah Baginda Raja. Baginda Raja mengampuni pedagang budak itu karena ia memang tidak tahu. Akan tetapi kepada Abu Nawas, Baginda Raja amat murka dan gemas. Ingin rasanya beliau meremas-remas tubuh Abu Nawas seperti telur. Cukup sampai di sini dulu ya perjumpaan kita kali ini, dan nantikan kisah terbaru selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.